Modernitas Dina. Apa kabar kepada anak-anak kami seluruhnya? Kami berharap kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, kali ini kita masuk pada pembelajaran jilid keempat dengan materi penyajian data. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Mengenal data. Kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek, kejadian, atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Nah, menyajikan data dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu data dalam bentuk tabel, data dalam bentuk diagram batang, data dalam bentuk diagram garis, dan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh nilai UAS Matematika kelas 7 berikut. Nah, dari kumpulan nilai dapat kita ketahui bahwa nilai terendah adalah 70 dan nilai tertinggi adalah 100. Nah, bagaimana cara lebih mudah untuk mengetahui kira-kira berapa orangkah yang mendapatkan nilai 70? Nah, perhatikan data dalam bentuk tabel. Kita buat dalam bentuk nilai dan frekuensi. Frekuensi adalah berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai. Misalnya yang pertama adalah nilai 70 dengan frekuensi 3 sampai nilai 100 dengan frekuensi 3 atau yang memperoleh nilai 100 adalah 3. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kembali kita perhatikan nilai UAS Matematika kelas 7 berikut. Nah, berdasarkan data dalam bentuk tabel yang sudah kita bahas, maka data tersebut juga dapat kita ubah dalam bentuk diagram batang. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nilai 70 diperoleh 3 orang siswa, maka diagram batangnya sampai angka 3. Selanjutnya, nilai 75 diperoleh 6 orang siswa, maka diagram batangnya sampai angka 6. Begitu selanjutnya sampai nilai 100 yang diperoleh oleh 3 orang siswa, maka diagram batangnya sampai angka 3. Di mana nilai terletak pada sumbu X dan banyak siswa terletak pada sumbu Y. Selanjutnya, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, coba amati penyajian data diagram garis tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2013. Kita perhatikan, pada bulan Januari, kurs rupiah sebesar Rp9.800 sampai bulan Desember dengan kurs rupiah Rp11.700. Nah, bagaimanakah data tersebut dalam diagram garis? Coba perhatikan gambar berikut. Seperti inilah data dalam bentuk diagram garis, di mana jika kita perhatikan, mulai bulan Januari sampai bulan Mei, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu mengalami peningkatan.
Sedangkan pada bulan Juni sampai Juli itu mengalami penurunan. Dan pada bulan Agustus sampai Desember kembali mengalami peningkatan untuk kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kita masuk pada menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan hasil pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang pertama, ukuran sepatu yaitu 33 dengan frekuensi 2. Ukuran sepatu 34 dengan frekuensi 4. Sampai ukuran sepatu 39 dengan frekuensi 3. Nah, untuk frekuensi kita totalkan, yaitu 24. Selanjutnya, menghitung persentase setiap ukuran sepatu. Nah, yang pertama tadi ukuran sepatu 33 dengan frekuensi 2. Nah, untuk mencari persentasenya yaitu dengan rumus F per total dikali 100%. Dengan total yang sudah kita hitung adalah 24. Maka 2 dibagi 24 dikali 100% sama dengan 8,33%. Selanjutnya untuk ukuran sepatu 34, yaitu 4 per 24 dikali 100% sama dengan 16,67%. Sampai ukuran sepatu 39 dengan persentase 3 per 24 dikali 100% sama dengan 12,50%. Nah, di mana jika seluruh persen kita totalkan, maka hasilnya adalah 100%. Selanjutnya, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kalian harus menentukan luas daerah pada lingkaran yang sesuai dengan frekuensi masing-masing sepatu. Kalian harus menentukan ukuran sudut pusat daerah masing-masing frekuensi. Seperti yang kita tahu, satu lingkaran sudut pusatnya adalah 360 derajat. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan ukuran sudut pusat setiap frekuensi. Misalnya yang pertama, dengan ukuran sepatu 33 dengan frekuensi 2, maka sudut pusatnya adalah 2 per 24 dikali dengan 360 derajat sama dengan 30 derajat, di mana 30 derajat ini sama dengan 8,33% yang sudah kita cari sebelumnya. Yang kedua, untuk ukuran sepatu 34 dengan frekuensi 4, maka sudut pusatnya adalah 4 per 24 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Sampai ukuran sepatu 39 dengan frekuensi 3, maka 3 per 24 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat, di mana setiap derajat jika kita jumlahkan menghasilkan 360 derajat. Nah, bagi luas lingkaran berdasarkan sudut pusat yang bersesuaian dengan ukuran sepatu. Nah, ini dia diagram lingkarannya, di mana ukuran 33 yaitu sebesar 30 derajat. Maka daerah biru gelap inilah yang menjadi daerah untuk ukuran sepatu 33 sebanyak 8,33%. Sampai ukuran sepatu 39 dengan besar daerah 45 derajat. Nah,
Demikianlah penjelasan materi kita mengenai penyajian data. Terima kasih kepada anak-anak kami yang telah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk anak-anak kami seluruhnya agar bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, salam SFD.